Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun buat para kasepuan semuanya. Kebetulan saya hari ini lagi berada di Taman Siswa Yogyakarta, yang mana pada kesempatan sore hari ini saya lagi berada atau berhadapan dengan Tutur Handayani, ataupun di depannya patung Kasepuan Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih jelasnya mengenai informasi tersebut, saya bersama Kangjeng Pangeran Jerry Ratmanto Dewi Jonggoro, yang beliau akan menyampaikan mengenai ataupun sejarah mengenai gedung dan sejelas tentang beliau dah gitu itu ya. Beliau. Selamat sore, salam Pancasila, dasar NKRI. Saat ini saya berada di Joglo, di kawasan Taman Siswa, berada di depan patung Ki Hajar Dewantara. Iya. Mempunyai filosofi yang luar biasa. Ing tut ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti mengenal beliau. Beliau juga di bidang pendidikan, saat itu berjuang. Beliau seorang ningrat dari Kadipaten Puro Pakualaman. Nanti saya akan panggilkan cicitnya dari Ki Hajar Dewantara. Tapi saya akan bicara bahwa salah satu pejuang Pancasila adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau memberikan gambar sila ke-5, Padi dan Kapas. Gambarnya beliau yang mengusulkan. Nah, nanti sebentar lagi akan saya panggilkan cicitnya, namanya Den Ridwan. Nah ini Den Ridwan, mari ngomong-ngomong di sini. Nah, silahkan menceritakan tentang Ki Hajar Dewantara supaya saudara-saudara di Jawa Barat dan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengerti tokoh yang sudah kita datangi museumnya di sana, dan ini Taman Siswa Joglonya. Ya silakan. Silakan Pak. Siap. Perlu diketahui bahwasanya dari sisi silsilah Ki Hajar Dewantara, dari jalur bapaknya beliau adalah Trah PA3 sampai ke Hamengkubuwono pertama. Kemudian dari garis ibunya beliau adalah salah satu cicit dari Hamengkubuwono kedua, dan juga Masinduria dari Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati. Nah, terkait dengan Ki Hajar Dewantara, sebenarnya beliau tidak hanya bergerak di bidang pergerakan pendidikan, tapi di sisi yang lainnya beliau adalah pejuang kebudayaan. Dan perlu menjadi catatan yang penting, sebelum nama Indonesia ini menjadi sebuah menjadi sebuah penyebutan nama negara, orang yang pertama kali mengenalkan, orang Indonesia yang mengenalkan, pribumi yang mengenalkan nama Indonesia pada saat itu adalah pertama kali adalah Ki Hajar. Jadi awal itulah maka Nusantara ini dikenal sebagai Indonesia, karena Ki Hajar mengenalkan ini kepada bangsa-bangsa asing, terutama bangsa Eropa, untuk mengenal Nusantara adalah Indonesia. Kemudian dari sisi kontribusi terkait dengan berbicara, ya kebetulan ini ada pameran pameran Golok Nusantara. Di pendopo inilah awal mulanya pergerakan kebangsaan sebelum masuknya di era BPUPKI. Di pendopo Taman Siswa itu ada namanya perkumpulan Selosok Kliwonan, di mana Selosok Kliwonan itu terdiri dari banyak founding father kita berdiskusi tentang kebudayaan dan seterusnya. Yang inilah menjadi cikal bakal BPUPKI atau Badan Penyusun Urusan Kemerdekaan Indonesia. Jadi, alhamdulillah sekarang di pendopo Taman Siswa ini kemudian berkumpul para pecinta atau para
lestari gitu ya. Ya, para pelestari budaya terutama warisan leluhur pusaka Golok ini berkumpul di Taman Siswa. Ini merefleksikan dari apa yang pernah dulu Ki Hajar perjuangkan, yaitu budaya tidak boleh mati karena budaya adalah warisan bangsa yang harus diperjuangkan, dipertahankan dan harus diperkenalkan pada dunia luas. Ya. Kalau kita punya kekayaan intelektual, punya kekayaan kebudayaan dan seterusnya. Ya. Makatan. Ya, terima kasih Pak De, terima kasih ya. Ini mengenai ini bagaimana ini Pak De? Tolong disampaikan. Ini adalah salah satu daripada Ya, Tuturi Handayani itu ya. Engarso. pendidikan. Oh gitu. Jadi tidak bisa hanya berdiri sebagai Tuturi Handayaninya saja. Harusnya itu ada Ing Arso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Jadi Tuturi Handayani berdiri di belakang. Dia sebagai orang yang memberikan dorongan. Oh gitu, penyemangat gitu ya. Penyemangat. Ya. Nah, harusnya ada orang yang ngarsonya itu harus muncul. Kalau hanya mendorong tapi tidak memberikan contoh di depan, kemudian di tengah tidak ada yang majunya, maka kepemimpinan sekarang itu hanya tuturinya saja. Oh iya iya iya. Terus. Iya iya. Nah, terus ini kan ini dibuatnya tanggal Oh ini kan bukan tanggal, ini adalah tanggal kelahiran beliau. Oh, kelahiran beliau. Beliau. Karena ini ada patungnya beliau itu untuk mengenang ya. Jangan salah tafsir juga, bukan berarti ini apa namanya patung-patung banyak patung, nggak ada. Ini Ada. tanda atau saking cintanya kepada para leluhur, kepada apa namanya pejuang. Jadi ada ditandain lah jadi begini. Kalau gitu lupa. Perlu dilakukan secara kajian keislaman ya. Keislaman. Dulu ada sahabat Rasulullah yang pekerjaannya membuat patung. Betul. Nah, pada saat itu patung disebut sebagai berhala. Kata Rasulullah tidak. Tergantung makna fungsinya. Kamu membuat patung untuk apa? Kalau untuk itu untuk penghidupan anakmu, monggo dipersilahkan. Tujuannya bukan untuk disembah. Iya. Jadi sekarang banyak salah tafsirnya. Ya, siap. Terima kasih Pak ya. Nah, terima kasih untuk penyampaian ini. Selanjutnya saya pengen tahu mengenai kapan dan dibuatnya gedung Taman Siswa ini, Pak. Nah, ada tandanya gitu, Pak? Apa ada tandanya di sana? Ada itu, nanti sampean bisa langsung membaca di bawahnya. Itu namanya Condro Sengkolo. Coba tolong diperlihatkan saya, Pak. Oke, sebelah mana, Pak? Gitu ya. Seperti warisan budaya. Tiap orang Jawa ketika membangun sebuah gedung, pasti diawali dengan Condro Sengkolo atau tahun pembuatan. Ya. Ini pemasangan pertama oleh Nyi Hajar Dewantoro. Nyi Hajar Dewantoro perlu dicatat juga, beliau masih keturunan atau cicitnya Pangeran Diponegoro. Sedangkan Ki Hajar cicitnya dari Ageng Serang. Nah, ini adalah Condro Sengkolo ya. Ambuko Raras Lesti Wiji. Artinya itu apa, Pak? Ini penyebutan tahun. Penyebutan tahun, iya. Penyebutan tahun. Yaitu di tahun 1938. Ini renovasinya. Oh, renovasinya. Pemasangan batu pertama. Kemudian dari sisi budaya, di atasnya itu dipasang yang namanya paku emas. Oh, gitu. Ada itu paku emasnya, dan sampai sekarang pun ya Allah ada kutip. Belum ada yang berani nyentuh. Iya. Ini namanya kan ini gedung tertua juga di sini masuknya ini. Di depan sini ada kepala kerbau sama gong besar gitu. Oh, zaman dulu disimpan di sini ya di depan. Nah, pakunya masih di sini, paku emasnya. Kalau mau mencari silakan. Oh, itu mah biarin aja, itu untuk kekuatan gedung. Iya. Untuk seni juga gitu ya. Oke, pemirsa, atas perhatiannya saya juga terima kasih buat para kesepuhan. Ini Bapak selaku keturunannya, cicitnya Ki Hajar Dewantoro,
dan Bapak juga Kanjeng Eri. Kanjeng Eri. Eri selaku apa tadi Pak? Dari Keraton Keraton Surakarta. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Rahayu.